Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi kami mengenai aplikasi sistem informasi pada fungsi dan level organisasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Abdillah dengan rekan saya Putri Pramudita Octavio. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dita. Disilahkan. Aplikasi sistem informasi pada fungsi dan level organisasi. Sistem informasi pada fungsi organisasi. Sistem ini dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Secara eksternal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau pelanggan. Sedangkan secara internal, sistem informasi dapat diterapkan dalam fungsi-fungsi organisasi dan tingkat organisasi. Aplikasi sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi yaitu sistem pengolahan transaksi dan sistem informasi fungsional. Sistem pengolahan transaksi. Sistem ini merangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya dalam dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, merekamnya ke basis data, dan mengolahnya menjadi informasi-informasi pencatatan nilai. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada manajer fungsi. Misalnya, sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang diterapkan di fungsi pemasaran untuk menyediakan informasi bagi manajer-manajer di fungsi pemasaran untuk semua tingkatan manajer, yaitu manajer bawah, manajer menengah, dan manajer atas. Sistem informasi fungsional terdiri dari 1. Sistem informasi akuntansi, 2. Sistem informasi produk, 3. Sistem informasi SDM atau sumber daya manusia, 4. Sistem informasi keuangan, dan 5. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Sistem informasi akuntansi ini merupakan sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pertama, untuk mendukung operasi sehari-hari, yang kedua, mendukung pengembalian keputusan manajemen, dan yang terakhir, memenuhi kewajiban pertanggungjawaban. Sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur hasil produksi penjualan. Sistem produksi sendiri terdiri atas 2 macam, yaitu sistem produksi fisik dan sistem informasi. Untuk sistem produksi fisik sendiri merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi yang disebut juga dengan sistem pengendalian produksi atau Production Control System atau PCS. Sedangkan untuk sistem informasi produksi menghasilkan informasi kepada manajer di fungsi produksi. Sistem informasi SDM atau sumber daya manusia merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Sistem ini juga adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas informasi seperti perekrutan, seleksi dan penerimaan, penetapan dan penilaian performa, serta pelatihan dan pengembangan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai sistem informasi fungsional, yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan di fungsi keuangan. Sistem informasi keuangan ini merupakan sistem informasi yang mendukung manajemen keuangan dan mengatur bisnis, serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan produksi. Sistem informasi pemasaran ini mempunyai 6 komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Kemudian kita masuk ke aplikasi sistem informasi di level organisasi. Ada 4 macam, yaitu sistem pakar atau expert system, sistem penunjang keputusan atau SPK, sistem jaringan artificial neural network ANN, dan sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada sistem pakar atau expert system. Merupakan suatu sistem untuk mengadopsi pengetahuan yang dimiliki manusia ke komputer yang dirancang untuk memaksimalkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, seperti layaknya seorang pakar atau orang yang telah terbiasa menghadapi masalah. Kemudian ada sistem jaringan artificial neural network atau ANN.
merupakan salah satu contoh model nonlinear yang mempunyai bentuk fungsional fleksibel dan mengandung beberapa parameter yang tidak dapat diinterpretasikan seperti pada model parametrik. ANN juga dikenal dengan kotak hitam atau black box technology atau tidak transparan karena tidak dapat menerangkan secara suatu hasil didapatkan. Hal inilah yang membuat ANN mampu digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak terstruktur dan sulit untuk didefinisikan. Kemudian ada sistem penunjang keputusan atau SPK. Didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk pengambilan keputusan setengah terstruktur agar lebih efektif dengan menggunakan model-model yang teranalisis. Dan yang terakhir ada sistem informasi eksekutif, yaitu salah satu jenis dari manajemen informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses. Penekanan dari sistem informasi eksekutif berada di atas peraga grafis dan mudah untuk dipergunakan interface pemakaian. Pada tahun terbaru, masa sistem informasi eksekutif yang telah kehilangan ketenaran disokong dari intelijen bisnis dengan cara area sub dari laporan, analitis, dan papan peralatan digital. Baiklah, cukup sampai di situ saja pemaparan materi dari kelompok 4. Sebelum kami tutup, kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan sistem informasi berperan penting dalam mendukung berbagai fungsi organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Selain itu, sistem informasi juga dapat diimplementasikan pada berbagai level organisasi, mulai dari operasional hingga strategis, untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas secara keseluruhan. Baiklah, cukup pemaparan materi dari kelompok 4. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.